Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-mayamin al-muntajabin. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pemirsa TV Safinah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dapat bertemu di tahun ini pada bulan suci Ramadan. Dan tanpa terasa kita sekarang sudah berada di Ashral Awakhir min Syahri Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar." 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berada dalam terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah agar puasa kita kemarin yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat-hajat kita, dan diterima semua ibadah kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, sedekah kita, diterima dan menjadi tabungan amal kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tubuh kita ini ada 2 unsur yang penting kita perhatikan. Pertama adalah jasmani kita, kedua rohani kita. Terlalu sering kita lebih mengutamakan kepentingan nutrisi-nutrisi pada jasmani kita. Terutama pada saat-saat pandemi sekarang ini, kita sibuk berbagai macam cara mencari kesana kemari segala macam nutrisi untuk memberikan asupan-asupan kepada tubuh kita agar imun kita kuat, agar imun kita bagus sehingga bisa menolak berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang sedang beredar saat ini, virus yang sedang mewabah di muka bumi ini, Corona. Mudah-mudahan tubuh kita dengan berbagai macam nutrisi yang kita konsumsi dapat menjadi benteng untuk tidak masuknya virus-virus tersebut. Kita cari ke sana dengan harga mahal, kita beli demi menuruti kebutuhan jasmani kita. Ikhwani, 11 bulan kita manjakan jasmani kita dengan berbagai macam asupan. Kita cari makanan-makanan yang bergizi. Kita cari tempat-tempat di mana makanan-makanan yang baik-baik dan enak-enak, lezat-lezat. Kita cari untuk memberikan, hanya sekedar untuk memberikan jasmani kita saja. Tapi 11 bulan ada yang kita abaikan. Kita kurang perhatiannya kepada yang satu ini, yaitu rohani kita. Bila kita memberikan hidangan,
bila kita memberikan nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin yang baik pada rohani kita, agar rohani kita sehat, agar rohani kita kuat, seringkali kita abaikan. Dan seringkali kita pincang berjalan. Rohani dan jasmani, lebih kita utamakan jasmani kita ketimbang rohani kita. Bulan suci Ramadan adalah bulan kita memberikan nutrisi kepada rohani kita. Kita perhatikan rohani kita, jaga rohani kita, berikan masukan-masukan yang baik, berikan nutrisi-nutrisi yang baik pada rohani kita, agar tubuh kita tumbuh dan sehat, menjadi nutrisi-nutrisi yang berguna untuk kepentingan rohani kita. Ikhwani rahimakumullah, bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui ini, dan sedang kita berada di ujung-ujung pengakhir bulan suci, manfaatkanlah saat-saat yang indah ini. Saat-saatnya, hari-harinya, detik-detiknya, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali alaihi salam mengatakan, laisa as-sawmu al-imsak 'anil ma'kali wal mashrab. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Kalau hanya sekedar puasa menahan makan dan minum saja, ikhwani, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di bumi pertiwi tercinta ini, sudah banyak yang lakukan itu. Mereka terkadang makan siang, tidak makan malam, atau mereka tidak makan siang, mereka hanya makan di waktu pagi. As-sawm al-imsak an kulli ma yakrahu Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah menahan dari segala setiap perbuatan yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kita tidak diinginkan dalam berpuasa, anggota tubuh kita pun tidak ikut berpuasa. Kita diperintahkan kalau kita berpuasa, puasakan juga seluruh jawarih kita, seluruh anggota tubuh kita pun harus berpuasa. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sesuai yang apa disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya adalah orang yang berpuasa tujuannya untuk mendapatkan tattaqun ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu bukan hanya sekedar gerak-gerak jasmani, tetapi juga masuk dalamnya gerak rohani. Nah, gerak rohani itu ada di dalam puasa. Pada saat berpuasa, kita tidak hanya menahan dahaga, tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tetapi kita pun harus bisa mempuasakan anggota jawarih tubuh kita. Bagaimana kita berpuasa? Mempuasakan telinga kita, mempuasakan pandangan kita, dan mempuasakan lisan kita. Karena semuanya ini akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasakan telinga kita dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Puasakan telinga kita dari mendengar segala macam bujukan-bujukan syaitan. Gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan tausiah dan siraman-siraman rohani yang baik-baik. Jaga pandangan kita,
Gunakan pandangan kita untuk melihat Al-Quran, untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran, untuk bertadabbur melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Lisan ini yang paling sering orang terjerumus ke dalam satu lembah yang membahayakan, lembah yang tidak diridhoi, ada di lisan kita ini. Lisan kita ini penjaganya dua, gigi dan bibir kita. Kalau mata hanya satu kelopak saja, tapi kalau lisan ini adalah penjaganya gigi kita dan bibir kita. Kita perlu ingat bahwa Al-Quran mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, pandangan dan hati nurani kita akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lidah kita akan diminta pertanggungjawabnya pada saat nanti di suatu hari, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat nanti di hari akhir, mulut kita akan terkunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota tubuh kita pun akan bersaksi di hadapan Allah. Mau kemana lagi kalau yang menjadi saksi kita adalah anggota tubuh kita ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikhwani, pemirsa TV Safinah yang dirahmati Allah. Bulan puasa adalah bulan tadabbur. Bulan puasa adalah bulan kita mengoreksi amal-amal perbuatan kita dari bulan-bulan yang telah lalu. Jika bulan-bulan kemarin terlalu banyak kita meninggalkan Allah, bulan suci Ramadan, dekatkan diri kita kepada Allah. Sibukkan hari-hari kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan gerak-gerik kita untuk Allah. Utamakan perintah Allah atas kemauan kita sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi keagunganku, kebesaranku, kemuliaanku, cahayaku, ketinggianku, dan ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendaknya di atas kehendak aku, kecuali aku cerai-beraikan urusannya. Aku kacaukan dunianya, aku sibukkan hati dengan dunianya, dan dunia tidak dapat didatanginya, kecuali yang sudah aku tentukan baginya. Allah karim. Kita apabila lebih mengutamakan kepentingan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan segalanya dari kita. Ya Allah, berapa banyak orang kejar-kejar dunia, dan dunianya lari, tidak dapat dia raihnya, kecuali tetap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelanjutan dari hadis qudsi tersebut, demi keagunganku, kebesaranku, kemuliaanku, cahayaku, ketinggianku, dan ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendakku di atas kehendaknya, kecuali akan aku perintahkan para malaikat untuk menjaganya. Aku akan jaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya. Aku akan menyertai setiap usaha dagang yang dilakukannya. Dan dunia akan datang sambil merendahkan diri kepadanya. Subhanallah. Berapa banyak orang yang lebih mengutamakan perintah Allah atas atas kemauan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan dunia kepadanya. Dunia yang dikejar-kejar oleh manusia-manusia, oleh serigala-serigala dunia, dan ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi pemirsa,
orang yang lebih memilih kepentingan atau perintah, mengutamakan perintah Allah, Allah jadikan segala urusannya, urusan dunianya mudah, sehingga dunia pun tunduk di hadapannya. Subhanallah, kita dapat lihat berbagai macam atau di mana-mana orang-orang yang dekat kepada Allah, dunianya datang kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini, orang yang sedang berpuasa ini adalah orang-orang yang sedang mementingkan perintah Allah atas perintahnya. Bagaimana tidak, saudara? Orang yang sedang dalam berpuasa, di waktu siang, perutnya lapar, dahaga, ia tidak makan karena perintah Allah. Ia tidak minum karena perintah Allah. Padahal ia bisa saja makan dan bisa saja minum. Karena dalam berpuasa, kaitannya antara dia, orang tersebut, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa saja diam-diam makan di waktu siang. Ia bisa saja minum diam-diam di waktu siang saat sedang berpuasa. Tetapi karena perintah Allah yang melarangnya untuk makan dan untuk minum, maka ia tidak makan dan ia tidak minum. Padahal makan dan minum di waktu siang itu adalah makanan-makanan yang halal. Yang halal saja sudah dilarang oleh Allah. Bagaimana dengan makanan-makanan yang haram? Makanan yang diperoleh dari rizki-rizki yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Di waktu sedang berpuasa, kita diingatkan untuk tidak marah. Memang saat sedang lapar, seseorang itu sangat sensitif, mudah sekali marah. Tetapi kita dilarang untuk marah. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, juga di bulan-bulan lain. Rasul yang suci mengatakan, orang yang dapat menahan amarahnya di waktu Ramadan, niscaya Allah akan menahan marahnya nanti di hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Amarah ini, menahan marah ini sangat sulit. Apalagi di saat kita dapat marah. Di saat kita dapat melakukannya atau membalasnya, kita diingatkan untuk tidak melakukan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran yang sangat luar biasa. Nah, dari dua kelompok ini yang disebutkan dalam hadis Al-Qudsi tadi, ada dua manusia. Manusia pertama adalah manusia-manusia yang lebih mementingkan kemauannya atas perintah Allah. Dan manusia kelompok kedua adalah manusia-manusia yang lebih mementingkan atau lebih memerlukan, mengutamakan perintah Allah atas perintahnya. Orang yang sedang berpuasa adalah orang yang sedang lebih mengutamakan perintah Allah ketimbang kemauannya sendiri. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita yang masih diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa, insya Allah sampai akhirnya kita mendapatkan Ramadan, kita pun mengharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita usia yang panjang sehingga kita bisa dapat menikmati hidangan-hidangan rahmat, dapat menikmati hidangan-hidangan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun-tahun kemarin. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal, berapa banyak teman-teman, saudara, orang tua kita yang tahun kemarin masih bersama kita, tapi tahun ini mereka sudah tidak lagi bersama kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan ampunan, rahmat, maghfirahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita dimaafkan segala kesalahan kedua orang tua kita, teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai, serta kaum muslimin yang sudah pergi mendahului kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan
kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, para keluarganya, keluarga yang suci, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang setia menanti kedatangan sahibuz zaman al-Mahdiyul Muntadhar. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.